kan Ibu salah satu pejabat publik yang sangat aktif menggunakan media sosial gitu. Apakah ini juga caranya Ibu untuk belanja masalah? Iya. Hmm. Karena kan kita ada karena warga, karena rakyat. Jadi tugas kita kan menyelesaikan masalah masyarakat. Yang paling tahu masalahnya kan masyarakat. Untuk bisa menghasilkan solusi, saya harus mapping dulu masalahnya apa dan apa penyebabnya. Jadi itu waktu itu mudik karena banyak sekali yang komplain ke saya urusan jalan pusing. Jadi saya bikinlah Google Form. Saya sosialisasikan video itu kalau nggak salah 1 atau 2 juta view. Wow. Jadi mulai mudik kan mereka 10 kabupaten kota, karena saya juga kasih mudik subsidi 50%, jadi banyak yang pulang. Mereka kan melewati itu semua jalan. Sebenarnya awalnya karena dinas PU saya minta dana 1,7 miliar untuk inventaris jalan rusak. Kan mama-mama ya, daripada mikir 1,7 miliar buat itu, mendingan saya buat video aja. Saya dapat laporannya gratis, 1,7-nya nggak jadi keluar. Mantap. Efisiensi ya. Efisiensi. Jadi saya dapat total laporan dari mulai mudik sampai balik 270 laporan. Setelah itu kebetulan jatah waktunya memang rakor dan musrembang. Jadi dinas PU provinsi kumpul dengan dinas PU kabupaten kota, disinkronkan lah antara jalan provinsi dan jalan kabupaten kota dengan laporan dari masyarakat untuk semuanya kita bikin menjadi rencana penyelesaian jalan 5 tahun ke depan. Yang rencananya akan saya sharing ke kabupaten dan ke DPRD. Jadi kalau masyarakat tanya ruas ini kapan selesai, lihat aja tuh di menunya kapan selesai. Nah, kebetulan ada program di Kementerian PUPR untuk IJD. Jadi dari total kita dapat jalan provinsi, kabupaten, kota tuh yang kita minta tolong Kementerian PU untuk bantu selesaikan tuh 8 triliun. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Danker 94. Sebelum kita membahas bagaimana Ibu Shirley menyelamatkan 1,7 miliar, yuk jangan lupa tekan tombol subscribe, komen, like, dan share video ini. Oke, baik teman-teman ya. Di video di depan tadi ya, di situ Ibu Shirley mengungkapkan beberapa hal yang sangat mengejutkan dan sangat membuat kita bangga terhadap Ibu Shirley ya. Ibu Shirley diundang di sebuah podcast ya, dan di situ Ibu Shirley diwawancara teman-teman ya. Sebenarnya videonya sangat panjang, namun kita membahas apa yang sudah dipost Ibu Shirley di media sosialnya. Kita tahu bagaimana video beberapa bulan lalu pada saat mudik dan balik Ramadan ya. Ibu Shirley membuat video tentang agar ketika masyarakat mudik ya, ketika membuat ada menemukan jalan yang rusak ya, silahkan melaporkan kepadanya ya, mungkin lewat media sosial atau langsung ke kantor ya kan. Itu adalah cara yang efektif. Namun ternyata di balik daripada pembuatan video tersebut terjadi sebuah mungkin rencana atau planning ya dari staf-stafnya atau bawahannya teman-teman, yaitu meminta anggaran 1,7 miliar ya, mungkin untuk inventarisir semua kegiatan tersebut. Dan menurut Ibu Shirley ternyata ini sangat besar, dan Ibu Shirley ya, membuat sebuah video ya supaya masyarakat melaporkan jalan-jalan yang rusak tersebut. Dan sontak saja penontonnya itu meledak sampai 2 juta view teman-teman. Dan inilah Ibu Shirley mengatakan bahwa 1,7 miliar akhirnya terselamatkan atau tidak dipakai teman-teman, karena ada cara yang lebih efektif, yang bahkan cara yang lebih gratis, tidak menggunakan anggaran yang cukup besar. Dan itu adalah kejeniusan, itu adalah sebuah langkah kreatif dari Ibu Shirley Juanda. Dan kalau misalnya semua pemimpin Indonesia berpikir seperti ini teman-teman, saya yakin Indonesia itu terbebas dari korupsi. Saya yakin Indonesia itu akan mengalami sebuah kemajuan yang luar biasa. Kalau kita melihat ya, kenapa Prabowo Subianto membuat efisiensi anggaran ya besar-besaran di tahun ini, di awal tahun ini tadi ya. Ternyata Prabowo mengatakan banyak anggaran-anggaran yang dipakai untuk rapat, untuk perjalanan dinas, rapat, perjalanan dinas, dan itu angkanya bukan main-main. Itu angkanya sangat besar. Itulah yang dipangkas oleh Prabowo Subianto.
Dan inilah yang disampaikan Ibu Shirley dan diterapkannya di Maluku Utara. Bagaimana anggaran 1,7 miliar ya untuk sosialisasi ya itu hanya lewat video dan masyarakat dilibatkan teman-teman ya. Bukan pemerintah atau ASN atau pejabat yang datang eh, mengecek ya jalan-jalan rusak, masyarakat langsung yang dilibatkan dan dilaporkan kepada pemerintah. Itu adalah cara yang sangat jenius, cara yang sangat luar biasa. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar. Sampai jumpa lagi. Salam.